Ibu S1 loh Bu, gajinya 250. Ya seperti itulah Pak, kami di Iya. PAUD. Saya bilang seperti itu. Karena memang kenyataannya guru PAUD itu gajinya ya segitu. 1 juta sabar jujur tawakal. Saya harus ngadu kemana nih gitu ya. Kemarin tuh sempat saya ketika sosialisasi dari SD, saya harus kemana ini ya gitu. Alhamdulillah banget ada Bapak kesini mungkin itu jalannya. Bahwa Saya STTB betul-betul PAUD atau SPS itu ternyata tidak mendapat skor dalam sistem SPMB. Alhamdulillah hari ini saya juga bersilaturahim ke SPS Al Istihar Kelurahan Kencana. Alhamdulillah ketemu di ruang kelas ini ya, dan ketemu dengan ibu-ibu ini, para guru dan kepala sekolah ya, dan kepala sekolahnya. Nah, mohon Pak Kadis ini nanti menjadi perhatian kita ya, beberapa keluhan ya atau aspirasi dari guru-guru SPS atau PAUD ya. Saya yakin nggak hanya di sini ya pasti ya Bu ya. Hampir semua SPS atau PAUD memiliki keluhan yang sama terkait beberapa hak mungkin ya yang mesti perlu perhatian dinas pendidikan dalam hal ini. Di antaranya seperti yang mau disampaikan oleh Bu Guru kita ini. Mangga Ibu. Ya betul Pak. Jadi tahun lalu ketika mendaftar ke SD, lulusan atau yang STTB itu ya, STTB dari PAUD itu mendapat skor. Ya. Tapi tahun ini tidak ada. Otomatis beberapa orang tua itu merasa kecewa karena di tahun lalu ada salah satu murid itu tidak keterima, dia itu lulusan dari les. Nah, dia dari Bimba tidak keterima, akhirnya masuklah ke PAUD dengan harapan ketika daftar nanti dapat skornya itu 10 dari ijazah itu. Tahun ini ternyata yang ada nilainya itu hanya usia dan lokasi domisili. Itu ijazah sudah tidak ada skornya. Otomatis kecewa gitu. Harapan kita juga sebagai guru PAUD kan gini, yuk masuk PAUD, nanti insya Allah ada skornya. Istilahnya ajakan itu kita ke orang tua yang ternyata saya malas gitu untuk PAUD, ngapain, mendingan saya les aja. Tapi kan kita tidak seperti itu, karena kan tentunya namanya di PAUD itu beda gitu, beda dengan di tempat les. Kami punya izin, nantinya anak punya NISN, lalu tidak langsung mengajarkan untuk baca tulis hitung gitu. Dari awalnya kemandirian, disiplin gitu, mungkin tentunya berbeda lah dengan tempat les. Tetapi di tahun ini setelah ada nih ke SPMB untuk ke SD tersebut ada sosialisasi, ternyata di situ skor STTB tidak ada. Justru jadinya kita merasa langsung padahal dari kemarin tuh saya tuh ajak ke orang tua murid itu seperti itu. Yuk masuk yuk gitu. Karena wajib belajar 13 tahun. Iya kan, dari situ kita ngajak orang tua murid gitu. Nah, setelah masuk, ini gimana ya? Saya harus ngadu kemana nih gitu ya. Kemarin tuh sempat saya ketika sosialisasi dari SD, saya harus kemana ini ya gitu. Alhamdulillah banget ada Bapak kesini mungkin itu jalannya gitu. Saya betul-betul saya tuh sampaikan untuk kemana nih sesama yang sampai sakit kepala tuh itu tadi Pak. Jadi ada yang dari luar kota itu otomatis domisilinya sudah tidak berlaku. Mereka itu mengandalkan usia dan STTB. STTB-nya hilang, ya tinggal usia. Makanya ini saya punya 3 murid, satu usia 7, yang kedua 72, 73. Saya agak bingung mau daftar sini, di sini peminatnya banyak sekali gitu. Hanya nerima 56 siswa. Sedangkan persentase hanya 4 orang. Sedangkan dari luar kota itu banyak sekali gitu. Orang tuanya bukan ini mutasi, maksudnya kerja ASN atau apa? Bukan. Iya. Alhamdulillah kalau kita menampung ya dari bawah. Ekonomi ke bawah. Baik. Jadi memang orang tua murid kita bukan semuanya ASN. Baik. Jadi gitu Pak Kadis dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor, satu temuan kita nih sebelum SPMB digelar ya, walaupun sudah tinggal beberapa waktu lagi, sudah mulai ya. Jadi ternyata menurut informasi guru PAUD di sini bahwa STTB
PAUD atau SPS itu ternyata tidak mendapat skor dalam sistem SPMB. Nah, ini sedikit menjadi keluhan atau kekecewaan ya guru-guru PAUD, saya yakin semua Kota Bogor, karena ini mestinya menjadi poin penting ya bagi anak-anak atau orang tua yang mau mendaftarkan ke PAUD. Nah, itu satu. Nanti bagaimana itu solusinya kita bicarakan ya Pak Kades ya. Yang kedua tadi apa tadi Ibu soal hak ya, apa tadi guru PAUD mungkin apa ya disebutnya ya kewajibannya sama dengan TK ya, dengan TK kewajibannya sama tapi berbeda. Tapi haknya berbeda. Nah, ada beberapa item yang beliau-beliau ini atau guru PAUD Kota Bogor tidak mendapatkannya, yang mestinya mendapatkannya sama seperti yang diberikan kepada guru TK. Nah, ini mesti jadi perhatian kita ya. Ibu-ibu, terima kasih atas informasinya ya, aspirasinya kami terima, kami sambut, dan nanti ini juga mungkin saya akan sampaikan ke Pak Kadis ya dalam raker-raker kita di Komisi 4 dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan memang ini salah satu mitra kami, saya di Komisi 4 ya, akan menjadi perhatian kita ya. Semoga ada perubahan, ada solusi ya untuk dua hal tadi dan mungkin beberapa yang lain ya, termasuk sertifikasi guru ya. PAUD enggak, kayaknya udah termasuk gaji. Termasuk gaji. Kalau bisa ya itu ya kayak Kesarlindung itu ya. Karena tuntutannya kan gini Pak, di PAUD itu diusahakan kan harus yang S1. Okay. Nah, saya sendiri tuh alhamdulillah sudah S1 PAUD gitu ya. Ketika verifikasi verifikasi data ya, ditanya kan dari dinas sendiri, ibu nggak salah, ibu gajinya 200 gitu. Ini gaji pokok 200, 50-nya ibu deh ya. Pokoknya ada 50-nya transportasi. Ibu S1 loh Bu, gajinya 250. Ya seperti itulah Pak, kami di PAUD. Saya bilang seperti itu. Karena memang kenyataannya guru PAUD itu gajinya ya segitu. 1 juta, sabar, jujur, tawakal. Itu. Sabar, jujur, dan tawakal. Kata memang seperti itu Pak. Kenapa nggak cari yang lain gitu? Ya, saya bilang saya memang sudah nyaman gitu, bukan harus kemana-mana, memang sudah nyaman di PAUD. Ya maksudnya ya tolong diperhatikan aja gitu. Ya sudah tidak bukan hanya sebatas bekerja saja ya, tapi sudah panggilan hati ya. Sudah nyaman untuk menjadi guru bagi anak-anak PAUD gitu. Alhamdulillah sih kalau pendidikan guru-gurunya misalnya sudah ini dari 3-2 selebihnya S1. 7. Oh, banyak ya ternyata. 7 itu termasuk guru bantu. Guru bantu. Itu juga D3. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang 8 termasuk marbot. Marbot tetap. Bukan yang abal-abal istilahnya, pendidikan gurunya kayak ini sarjana pendidikan Islam. Ini PAUD. Ekonomi saya punya akuntan banyak. Luar biasa. Ada ini ekonomi. Terus yang D3 itu akuntansi sama bahasa Inggris. Sastra Inggris. Masya Allah. Dari D3-nya komputer. Saya sendiri memang dari pendidikan, tapi saya pendidikannya sebenarnya bukan ke PAUD, umum. Karena saya orang lama ya Pak. Ngajarnya harusnya SMA, SMP gitu. Cuma saya ambil yang terdasar aja deh gitu. Iya. Apalagi marbotnya nih. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu ya, atur nuhun semuanya. Saya kira demikian saya ini saya sendiri senang sekali ya bisa nggak terduga nih kita bisa ketemu, dan tadi poin itu 2 hal yang penting menurut saya, karena dalam rapat saya belum mendengar dan mendapatkan informasi itu saya dari kemarin tuh pingin nyari tuh saya harus demo ke dinas gitu ya. Saya harus datang ke dinas ini. Karena gimana ya, kita pas pelatihan juga kan curhat ke dinasnya juga enggak itu. Ya, karena pasti hampir seluruh udah kebijakan dari atas ya sudah. Jawaban gampang begitu. Iya pasti.
atas. Paling gampang. Apalagi pekerjaan pendaftaran yang sekarang dulunya mereka yang pegang ya, guru pengawasan SD kan yang pegang. Sekarang kan ke PAUD Pak, jadi kami ini yang alasannya diarahkan ke PAUD, alasannya biar kita bisa semua ya, kita bisa menangani, jadi nggak cuma operator SD aja. Saya bilang ini sebenarnya pelimpahan pekerjaan. Kerjaannya nggak dilimpahkan, saya jadinya kan ya itu tadi saya juga itu tadi ya yang nolnya itu pada menggelinding. Masya Allah ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya ya, walaupun hal-hal tadi yang mesti kita dapatkan masih belum menjadi perhatian pemerintah ya. Yang mudah-mudahan yang pasti Allah kan nggak tidur ya, pasti memperhatikan, apalagi menjadi guru ya, berkahnya luar biasa ya, insya Allah. Nah, kita semua ya kan karena guru lah semua ya, betapa ini. Tapi ya pasti insya Allah nanti jadi catatan saya akan sampaikan, semoga saja. Yang penting kan kita ikhtiar dulu ya, kita ikhtiar, kita sampaikan ya. Nanti kita lihat bagaimana tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.